Kembali lagi bersama saya Dita Trihapsari di pembahasan seputar MTCNA. Sebelumnya kita sudah membahas terkait bab pendahuluan dan bab router OS serta router board. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita membahas bab selanjutnya mengenai networking models. Nah, di bab networking models ini, nantinya kita akan menyinggung terkait konsep jaringan networking models itu sendiri, kemudian kita juga akan menyinggung terkait TCP/IP model, lalu encapsulation dan decapsulation, dan juga kita akan menyinggung terkait OSI layers model. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu ada konsep networking models nih, teman-teman. Ketika kita berbincang terkait networking models, maka ini sangat identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan dalam vendor manapun seperti Cisco ataupun Mikrotik, kalian perlu menguatkan basic fundamental jaringan komputer terlebih dahulu, teman-teman. Nah, salah satu caranya yaitu belajar terkait networking model, teman-teman. Jadi, networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi ini bisa saling terhubung dan saling berkomunikasi. Lalu, untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI model. Nah, selanjutnya kita akan berbincang terkait sebelum networking model muncul nih, teman-teman. Jadi, sebelum networking models lahir, setiap vendor memiliki networking modelnya sendiri, teman-teman. Nah, salah satu contohnya pada tahun 1974, ada yang namanya vendor IBM yang membuat networking model miliknya sendiri yang bernama SNA atau System Architecture Network. Karena setiap vendor memiliki networkingnya sendiri-sendiri, maka timbullah masalah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networking modelnya sendiri, maka akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semuanya memiliki networkingnya masing-masing. Maka dari itu diadakanlah open networking model, teman-teman, sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi. Jadi, setiap vendor hanya memakai satu networking model yang sama, baik itu OSI model maupun TCP/IP model. Jika kita singgung terkait sejarah dari kedua networking model ini, yaitu yang pertama ada OSI model. OSI model ini dibuat oleh lembaga ISO, atau International Organization for Standardization. Lalu yang TCP/IP model dibuat oleh lembaga DoD atau Department of Defense. Nah, saya simpulkan bahwa untuk saat ini yang paling familiar dan sering digunakan yaitu konsep dari TCP/IP model. Meskipun OSI model ini sering dipakai untuk media pembelajaran, akan tetapi tujuan dari keduanya sama, yaitu untuk menghubungkan antar vendor seperti itu. Nah, setelah open networking model eksis muncul dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling berkomunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait TCP/IP model, teman-teman. Jadi, TCP/IP model itu mendefinisikan suatu protokol agar setiap perangkat komputasi utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model memiliki 4 layers. Dibacanya dari bawah, 1, 2, 3, 4.
Namun, penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di setiap layer ini terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen atau bisa kita sebut dengan protokol agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan dengan menggunakan networking model dan tidak menggunakan networking model. Nah, networking model yang diambil oleh website ini adalah OSI model yang terdiri dari 7 layers ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dapat dilihat bahwa bagian yang tidak menggunakan networking model yang biasa disebut chaos networking ini sangat acak-acakan teman-teman dan tidak terstruktur. Dan pada bagian yang menggunakan networking model, setiap fungsi jaringan komputernya sudah berjalan sesuai aturannya teman-teman. Dan dengan adanya aturan ini, bukan hanya vendor, kita sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami. Nah, kita langsung bahas layer yang pertama, yaitu application layer. Jadi, application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Nah, setiap layers memiliki contoh protokolnya sendiri. Jadi, untuk yang application layer ini, contohnya ada banyak, seperti HTTP, HTTPS, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Kita ambil contoh untuk HTTP. Nah, HTTP ini digunakan untuk ketika kita mengakses suatu web server. Nah, kita simpulkan dari gambar di bawah ini bahwa ketika kita sebagai pengguna melakukan request pada suatu website. Nah, nanti request tersebut akan sampai pada web server. Nah, nanti si web server ini akan mereply request kita. Nah, balasan dari request tersebut terdiri dari HTTP header. Lalu, di dalam HTTP header ini akan ada banyak sekali informasi. Di antara informasinya adalah informasi status. Ada banyak sekali informasi status, di antaranya 200 OK. Artinya, request yang dilakukan oleh klien itu berhasil. Selain 200 OK, ada yang namanya 404 not found. Artinya, request yang dilakukan klien tidak berhasil ditemukan. Jadi, kalau misalnya kita ingin mencari suatu pencarian, terus ditampilkannya itu ada halaman seperti ini. Nah, ini termasuk 200 OK. Lalu kalau misalnya tidak ada halaman seperti ini, nah tulisannya seperti ini, nah ini berarti termasuk 404 not found yang tidak bisa ditemukan, seperti itu. Selain HTTP, ada yang namanya SMTP. Kemudian untuk mengirim dan menerima email, kita bisa menggunakan IMAP atau POP3. Dan saat menggunakan akses remote, kita bisa menggunakan SSH. Nah, kita akan bahas layer berikutnya, yaitu transport layer. Langsung saja, di sini fungsi transport layer itu adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, yaitu sebagai transport data. Perlu kalian ketahui bahwa di application layer itu banyak sekali protokolnya, yaitu ada HTTP, HTTPS, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Sedangkan untuk di transport layer, hanya ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Untuk perbedaannya, kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk melihat informasi lebih detailnya terkait perbedaan TCP dan UDP, kalian bisa searching di browser teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya
Di sini kan kalian sudah mengetahui bahwa untuk menyajikan dan memberikan servis menggunakan metode transfer data, mau itu pakai TCP ataupun UDP. Nah, salah satu servisnya yang tersedia oleh transport layer, khususnya pada protokol TCP, adalah Error Recovery Mechanism. Bisa kalian lihat di sini ilustrasinya, cara kerja Error Recovery Mechanism yang disediakan oleh TCP. Sebelumnya, di application layer itu kan melakukan request ke web server, terus di-reply menggunakan HTTP header. Nah, di sini, ketika sudah memasuki tahapan transport layer, akan ada tambahan-tambahan yang bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya di application layer itu, responnya berupa HTTP header dan data, sedangkan di bagian transport layer, HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan dengan TCP header. Dan nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan pada layer ketiga nanti. Masalahnya, bisa saja respon yang diberikan oleh server itu terdapat hilang atau overload seperti ini, yang artinya sudah banyak komunikasi dan bandwidth yang tidak mencukupi. Jadi, ketika kejadian seperti ini, maka nanti klien akan request ulang yang tadi overload ini. Jadi, klien nanti akan request ulang ke web server untuk paket yang hilang tadi dan menghasilkan data terkirim yang disajikan dengan baik seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari TCP. Kalau misalnya UDP, dia gak akan peduli teman-teman. Jadi kalau misalnya klien melakukan request ke web server, terus nanti server akan reply dengan menggunakan HTTP header dan TCP header, terus nanti kalau misalnya ada paket hilang seperti ini, nah si UDP ini bodo amat teman-teman. Jadi dia akan tetap langsung mengirim ke klien. Kenapa seperti itu? Kalian bisa lihat di sini. UDP is more faster. Jadi, UDP ini biasanya digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, kita ambil kesimpulan, ketika kita mengakses video YouTube, terus ada bagian yang lag di tengah, akan ada proses pengiriman ulang dari klien. Sedangkan kalau misalnya video streaming, terus ada bagian yang lag di tengah, pasti akan langsung ke bagian akhir video, jadi gak akan bisa mengulang lagi dari awal, kurang lebih seperti itu. Nah, layer berikutnya adalah network layer, teman-teman. Nah, network layer ini adalah layer ketiga, baik di TCP/IP model maupun di OSI model. Nah, sebelumnya, di application layer dan transport layer, ada berbagai macam protokolnya. Contohnya, untuk di application layer, ada protokolnya seperti HTTP, HTTPS, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Sedangkan di transport layer, ada TCP dan UDP. Sedangkan di network layer, hanya ada satu contoh protokolnya, yaitu ada IP, yang biasa kita sebut dengan IP address, teman-teman. Jadi, IP itu singkatan dari Internet Protocol, yang dimana ini merupakan layer ketiga, yaitu merupakan networking layer pada TCP/IP model maupun pada OSI model, yang digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. Nah, IP ini merupakan nama dari perangkat komputasi yang berguna untuk bisa berkomunikasi antar perangkat. Di IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Kita bahas yang pertama, yaitu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Karena apa? Karena setiap perangkat memerlukan alamat unik di jaringan komputer. Sama seperti layaknya kita, kalau misalnya memanggil orang kan memakan nama. Nah, begitupun di jaringan komputer.
ketika ingin berkomunikasi dengan komputer lain, pasti memanggilnya dengan nama. Nah, nama di sini diidentikan dengan IP address. Nah, IP address itu dibagi menjadi dua, ada IP versi 4 dan IP versi 6. Di IP versi 4 ini terbagi menjadi 4 oktet. Nah, di setiap oktetnya itu ada 8 bit. Nah, ketika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit. Sedangkan untuk IP versi 6 terdiri dari 8 oktet. Nah, setiap oktetnya itu terdiri 16 bit. Nah, jika kita jumlahkan terdapat pengalamatan 128 bit. Kita ambil contoh untuk yang addressing. Ketika suatu perangkat memiliki address 192.168.1.1 dan perangkat lainnya memiliki IP address 192.168.1.2. Nah, jika ingin berkomunikasi, tinggal menunjukkan nama yang dituju oleh komputer 1, seperti itu. Nah, setelah fitur addressing, kita akan membahas fitur berikutnya yaitu routing. Nah, routing ini identik dengan istilah yang namanya router, teman-teman. Jadi, router itu berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network. Sedangkan pada perangkat komputasi yang sama, bisa menggunakan switch. Nah, router ini memiliki cara kerja yang disebut dengan routing. Jadi, routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Jadi, kalau misalnya pada jaringan komputer kan kita ingin mengirim paket A dan B. Nah, untuk mencari rute tercepatnya itu bisa menggunakan routing yang layaknya bekerja seperti kantor pos, teman-teman. Nah, bisa kita ambil contohnya dari ilustrasi ini. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengirim paket A dan B, pasti kita mencari kantor pos yang terdekat. Misalnya paket A mengirim ke kantor pos 1, terus lanjut ke kantor pos 2, nah, sampai ke address yang dituju. Sama seperti paket B juga memilih rute tercepat untuk bisa sampai ke address yang dituju, seperti itu. Selanjutnya, layer yang akan kita bahas yaitu dua layer sekaligus, yaitu ada data link dan physical layer. Langsung saja, jadi data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Jadi sebenarnya physical layer itu apa? Nah, physical layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Jadi istilahnya mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Misalnya ada perangkat yang ingin saling terhubung dan terkoneksi. Nah, perangkat yang penghubungnya itu apa? Nah, itu bisa menggunakan wired atau wireless. Dalam hal ini biasanya kita menggunakan kabel UTP untuk yang berbasiskan wired, sedangkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk yang berbasiskan wireless. Kalian bisa searching sendiri, teman-teman. Di sini, salah satu fitur pada data link layer ada FCS, yaitu Frame Check Sequence, yang berfungsi untuk Error Detection Mechanism. Ini tuh mirip-mirip dengan transport layer yang ada di protokol TCP ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang di data link ini hanya berbasiskan detection, teman-teman. Tetapi kalau di transport layer, yang khususnya pada protokol TCP, itu gak hanya detection, teman-teman, tetapi juga melakukan recovery, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau di TCP itu setelah di detection bakal di recovery ulang, kayak di refresh ulang lah, terus dikirim kembali. Jadi secara sederhana ketika di suatu jaringan komputer itu ada error yang dideteksi oleh si data link layer, maka data link layer akan bekerja sama dengan transport layer dalam mendeteksi dan merecovery seperti itu.
Tadi kan kita sudah membahas layer-layer pada TCP/IP model. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait encapsulation dan decapsulation. Langsung saja. Encapsulation itu memiliki definisi yaitu membungkus data dengan beberapa header, teman-teman. Bisa kita lihat ilustrasi gambar di atas. Jika kita memiliki data yang awal mulanya dari application layer, kemudian diarahkan kepada transport layer, nah nanti akan ditambahkan dengan TCP header ataupun UDP header gitu, nanti bisa disesuaikan. Nah intinya nanti ketika sudah sampai di transport layer, nanti akan ditambahkan dengan protokol TCP header ataupun UDP header. Nah, pada bagian message ini nanti dinamakan dengan segmen, teman-teman. Ketika sudah sampai di transport layer dan ingin diteruskan ke layer berikutnya yaitu network layer, nah nanti di bagian network layer ini akan ditambahkan dengan IP header, teman-teman. Jadi nama dari message dari layer ini adalah IP paket, teman-teman. Nah, nanti ketika diarahkan ke data link, nanti akan ditambahkan yang namanya data link header dan data link tailer. Istilahnya kayak kepala dan ekor gitu. Nah, pada bagian ini nama message-nya ataupun pesan ini dinamakan dengan frame, teman-teman. Nah, ketika sudah sampai di data link layer dan ingin diteruskan ke layer terakhir, yaitu physical layer, itu nanti sudah jadi berbentuk bit, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian tahu, kan bit itu berbentuk 0101, biasanya disebut binary. Kan kalau misalnya bahasa yang dimengerti oleh komputer itu kan cuma 2 angka, yaitu 0 dan 1. Jadi proses yang dilakukan oleh sender dalam pengiriman data pada receiver, nah maka proses yang dilakukan oleh networking model ini yaitu dinamakan proses encapsulation yang dilakukan oleh si sender. Nah, ketika sudah sampai pada receiver, nah proses yang dilakukan oleh receiver ini nanti dinamakan proses decapsulation. Jadi decapsulation itu artinya kurang lebih yaitu perubahan agar berubah menjadi data lagi gitu. Perubahan dari bit menjadi data lagi. Ketika sudah menjadi bit nanti akan diuraikan lagi pas nyampe di data link. Berbentuk seperti ini. Dan nanti ketika sudah sampai di network layer, nah si data link header dan data link tailernya itu dihapus. Nah, lalu nyampe lagi ke transport layer, nah IP paketnya juga ikut dihapus. Terus ketika nyampe ke arah application layer, nah si TCP header-nya juga dihapus. Ataupun kalian pakai UDP juga ikutan dihapus gitu. Jadi intinya sender melakukan proses encapsulation dan receiver melakukan proses decapsulation. Tadi kan kita sudah membahas seputar TCP/IP model dan layer-layer beserta proses encapsulation dan decapsulation. Oleh karena itu, mari kita beralih ke model networking selanjutnya, yaitu OSI model. Pada awal pembahasan networking sebelumnya, saya sudah menyebutkan bahwa terdapat 2 open networking model yang familiar dan tersedia saat ini, yaitu ada yang namanya OSI model dan TCP/IP model. Dan sudah disebutkan juga bahwa
Saat ini yang sering digunakan yaitu TCP/IP model, sedangkan untuk yang OSI model hanya digunakan untuk modul pembelajaran. Mengapa TCP/IP model lebih sering digunakan daripada OSI model? Karena dari segi perkembangan protokol dan perkembangan model, TCP/IP itu lebih dominan daripada OSI. Itu kenapa semua vendor lebih menggunakan TCP/IP model daripada OSI model. Akan tetapi pada pembelajaran networking saat ini biasa dipatokan dan sering membahas juga terkait OSI model, karena lebih mudah dipelajari dan dipahami. Mari kita telah lebih dalam terkait OSI model. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat dan memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standarisasi atau bisa juga disebut spesifikasi minimum oleh lembaga ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984. Nah, OSI model ini memiliki 7 layers. Mari kita bahas. Bisa kita lihat di sini, OSI model itu terdapat 7 layer. Sebenarnya antara OSI model dan TCP/IP model gak terlalu beda teman-teman, karena yang membedakan hanya jumlah layernya saja. Jadi untuk layer yang di bawah ini sama teman-teman, yang membedakannya di bagian TCP/IP model itu terdapat di application. Nah, di OSI model, layer application-nya tuh dipecah menjadi 3 bagian. Ada yang namanya presentation, terus session. Selain itu, perbedaannya juga terdapat pada nama di setiap pesan layernya, teman-teman. Jadi di TCP/IP itu nama pesannya ada yang namanya segmen, IP packet, terus frame, lalu bit. Maka di OSI model ini ada istilahnya teman-teman. Jadi PDU-nya tuh tetap sama tapi disesuaikan dengan setiap layernya. Jadi layer 7 PDU, layer 6 PDU, layer 5 PDU dan seterusnya sampai bit. Untuk yang bagian 5 sampai 7 ada session, presentation, dan application. Itu termasuk ke dalam upper layer, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Sedangkan dari 1 sampai 4 yaitu physical, data link, network, dan transport termasuk ke dalam lower layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Jadi, proses yang terjadi pada setiap layernya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di TCP/IP model. Jadi, yang membedakan hanya pada jumlah layernya saja. Nah, di bagian sini tuh nanti akan diuraikan lagi, misalnya pada bagian presentation nanti diibaratkan akan ditranslate dari bahasa apa ke bahasa apa gitu. Lalu pada bagian session nanti dibuka sessionnya. Lalu di bagian transport dan selanjutnya juga sama seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang lebih detail, kalian bisa searching di browser, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.